Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang berkah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kanita Amelia dengan NIM 1062271, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tugas untuk ujian komprehensif saya sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya mulai. Yang pertama, saya akan membacakan surah Al-Fatihah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Lanjut yang kedua, yaitu membaca 5 surah sebelum surah Al-Qaryah. Surah pertama, surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusrak fa iza farakta fansab wa ila rabbika farghab. Surah yang kedua, surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fil ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Amin. Surah yang ketiga, surah Al-Qadri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahri. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni bihim min kulli amri. Salamun hiya hatta matla'il fahri. Amin. Surah keempat, surah Al-Bainah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mumfakina hatta ta'tiyahumul bainah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bainah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yaqimus sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman hasyarabba. Amin. Surah terakhir, surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalah wa ahrajatil ardul asqalah wa qalal insanu malah yauma izin suhaddisu ahbarah bi anna rabbaka awhalah yauma izi yadurun nasu astatal liyuraw a'malahum
Faman yakmal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amin. Selanjutnya, yang ketiga, membacakan rukun Islam, dalil dan penjelasan masing-masing rukun. Rukun Islam adalah 5 dasar utama dalam ajaran Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Dalil rukun Islam pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Quran surah Ali Imran ayat 18. Syahadat adalah pengakuan dan janji seorang muslim bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Syahadat menjadi pintu masuk Islam. Semua ibadah tidak sah tanpa syahadat. Yang kedua, salat. Dalil Allah SWT berfirman, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Salat adalah ibadah wajib 5 waktu setiap hari. Salat juga berfungsi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, pengingat agar manusia tidak berbuat dosa, dan sarana komunikasi langsung antara hamba dan Allah. Yang ketiga, zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka. Quran surah At-Taubah ayat 103. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta bagi yang mampu. Tujuannya untuk membersihkan harta dan jiwa, membantu fakir miskin dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dalilnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa di bulan Ramadan dilakukan selama 1 bulan penuh, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa melatih kita untuk kesabaran, pengadilan diri, dan kepedulian terhadap sesama. Yang kelima, haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Quran surah Ali Imran ayat 97. Haji adalah ibadah ke tanah suci Mekah yang wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu secara fisik, finansial, dan keamanan. Haji mengajarkan kesetaraan, kesabaran, dan keikhlasan. Yang terakhir yaitu membacakan rukun iman, dalil dan penjelasan masing-masing rukun. Rukun iman ada 6, yaitu keyakinan dasar yang wajib dipercayai oleh setiap muslim. Rukun iman kepada Allah, yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah. Dalil rukun iman pertama adalah, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Iman kepada Allah artinya meyakinkan dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, Maha Esa, dan tidak ada yang menyamainya. Allah adalah pencipta alam semesta dan satu-satunya yang berhak disembah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Dengan dalil semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, selalu taat dan memiliki tugas masing-masing, seperti Jibril menyampaikan wahyu, Mikail mengatur rezeki, dan malaikat rakit atid mencatat amal manusia. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Quran surah Al-Maidah ayat 44-48. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakinkan bahwa Allah menurunkan wahyu sebagai petunjuk hidup manusia. Kitab terakhir dan penyempurnaan adalah Al-Quran yang berlaku sampai akhir zaman. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dalil iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah, dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada setiap umat. Quran surah An-Nahl ayat 36. Rasul adalah manusia pilihan Allah menyampaikan wahyu kepada umatnya. Wajib beriman kepada semua Rasul tanpa membeda-bedakan, dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dalilnya yaitu, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Iman kepada hari akhir artinya percaya bahwa dunia akan berakhir. Semua manusia akan dibangkitkan, dihisap amalnya, lalu mendapat balasan surga atau neraka sesuai perbuatannya. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Dalil rukun iman terakhir adalah, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdir. Quran surah Al-Qamar ayat 49. Ayat 49. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, baik maupun buruk. Namun manusia tetap diwajibkan berusaha dan bertanggung jawab atas pilihannya. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.